warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florarian Syam Aceh, NPM 2515100112, kelas 1 AKT reguler 1B, mata kuliah Statistik Deskriptif dan Inferensial. Di sini saya akan membahas tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan, Current Ration, Return on Asset, Debt to Equity Ratio terhadap finansial perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI tahun 2020 sampai 2023. Menurut Sugiono 2019, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian saya, populasi adalah perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2023 sebanyak 33 perusahaan. Di penelitian ini saya menggunakan sampel. Menurut Sugiono 2019, sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Teknik penarikan sampel adalah cara menentukan jumlah sampel yang kita gunakan dalam penelitian. Teknik penarikan sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu teknik non-probability sampling, metode proposive sampling, karena tidak semua perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2023 memiliki laporan keuangan yang lengkap. Karakteristik perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian yaitu 1. Perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2023. 2. Perusahaan retail yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang diaudit selama 3 tahun sesuai dengan periode 2020 sampai 2023. 3. Perusahaan retail yang memiliki laba negatif selama 1 tahun pada tahun 2020 sampai 2023. 4. Perusahaan retail yang memiliki data sesuai variabel penelitian, yaitu laba rugi perusahaan, total aset perusahaan, total hutang perusahaan, total modal perusahaan, berdasarkan hasil pengambilan sampel perusahaan retail yang memenuhi syarat untuk menjadi objek penelitian sebanyak 5 perusahaan. Variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu variabel X, independen, dan variabel Y, dependent. Variabel X, 1. Current Ration atau CR merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan aktiva lancar dengan utang lancar. Variabel X2, Return on Asset atau ROA, merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan berapa besar pendapatan yang diperoleh saat berjualan. Variabel X3, Debt to Equity Ratio atau D, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbangan antara total utang dan dengan modal. Variabel Y, Financial Distress, adalah suatu kondisi penurunan kinerja keuangan perusahaan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Uji asumsi klasik yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Uji normalitas. Karena saya perlu memastikan bahwa residual atau kesalahan model data regresi saya distribusi secara normal. Kedua, uji multikolinearitas. Karena rasio keuangan CR, ROA, DER seringkali berhubungan secara alamiah. 3. Uji heteroskedasitas. Karena saya ingin hasil penelitian saya konsisten dalam semua jenis perusahaan. 4. Uji autokorelasi. Karena uji ini sangat penting bagi peneliti yang menggunakan data perusahaan selama bertahun-tahun. Skala pengukuran variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu variabel X1, Current Ration. Skala pengukuran rasio. Current Ration sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Variabel X2,
Return on asset. Skala pengukuran rasio. Return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aset. Variabel X3, debit to equity ratio. Skala pengukuran rasio, debit to equity ratio sama dengan total utang dibagi modal. Variabel Y, financial distress. Skala pengukurannya nominal Z dikurang Mijewski sama dengan min 4,3 dikurang 4,5 kali 1 ditambah 5,7 kali 2 ditambah 0,004 kali 3. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.